Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di balik hiruk pikuk dunia yang memikat, ada satu pertanyaan besar yang sering dilupakan manusia. Untuk apa aku diciptakan? Apakah hanya untuk mengejar harta, popularitas, atau kenikmatan sesaat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab pertanyaan itu jauh sebelum manusia sempat mencari jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun dalam kenyataan, betapa sulitnya menjaga ibadah secara konsisten. Maksiat terasa lebih menggoda, hawa nafsu merayu tanpa henti, setan pun tak pernah lelah membisikkan kejahatan. Maka siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kelalaian ini? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar dari Hadramaut, memberikan solusi. Dalam karyanya Risalatul Mu'awanah, beliau menyebutkan 4 pengingat yang dapat membantu seorang muslim menjaga semangat ibadah dan meninggalkan maksiat. Yang pertama, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah berkata, sesungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia. Allah selalu menyertaimu dalam setiap keadaan. Setiap langkah kita, setiap bisikan hati, bahkan hal sekecil lintasan pikiran, semuanya dalam pengawasan Allah. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis syudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Ghafir ayat 19. Jika kita benar-benar menyadari kehadiran Allah, niscaya hati akan bergetar ketika hendak melakukan dosa. Inilah yang disebut dengan ihsan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Namun jika kita belum sampai pada derajat itu, maka bayangkan saja
bahwa seluruh amal kita sedang direkam, lebih canggih dari CCTV manapun. Dengan ilmu dan iradahnya, Allah mengetahui setiap detil kehidupan manusia. Kesadaran inilah yang akan menjadi benteng pertama dari maksiat. Yang kedua, merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Jika pengingat pertama belum cukup kuat, maka hadirkanlah pengingat kedua, malaikat pencatat amal, raqib dan atid. Allah berfirman, "Isyadalakal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ketika dua malaikat mencatat amal, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri duduk mencatat, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 17 dan ayat 18. Mereka tidak pernah tertidur. Setiap amal baik dicatat oleh raqib, setiap amal buruk oleh atid. Bahkan niat yang belum dikerjakan pun bisa menjadi catatan kebaikan jika diniatkan dengan ikhlas. Bayangkan semua yang kamu lakukan, baik saat sendiri di kamar, di jalan, hingga saat menatap layar ponsel, semuanya terekam di lembaran amalmu. Lalu pada hari kiamat, semua catatan itu akan dibuka. Wa wudli al-kitabu fatarol mujrimina mushfikina mimma fi. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, maka kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Dengan menyadari ini, seorang hamba akan lebih berhati-hati bahkan dalam hal yang tampak sepele. Yang ketiga, kematian yang sudah di depan mata. Jika dua pengingat tadi masih belum cukup membekas di hati, maka hadapkan diri pada kenyataan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dengan sangat jelas, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah kemungkinan, tapi kepastian. Waktu dan tempatnya adalah rahasia Allah. Ia bisa datang ketika kita sedang tertawa, tidur, atau bahkan ketika sedang merencanakan masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah para pesohor dunia yang meninggal tanpa sempat bertobat. Betapa banyak yang mati dalam kondisi bermaksiat. Maka janganlah menunggu ajal datang untuk berubah, karena ia seringkali datang tanpa peringatan. Seseorang yang sadar bahwa kematian bisa menjemput kapan saja akan menjadikan setiap detik hidupnya berarti. Ia akan memilih amal daripada dosa, zikir daripada kelalaian. Yang keempat, janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengingat terakhir yang disampaikan Habib Abdullah adalah janji dan ancaman dari Allah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang taat dan neraka bagi yang enggan tunduk. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. Quran Surat At-Tur ayat 17.
Namun bagi mereka yang membangkang, Allah juga memberi peringatan, fa amma man tagha wa atsaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Janji dan ancaman ini bukan sekedar kata-kata, ia pasti terjadi. Maka seorang mukmin yang cerdas akan menyiapkan bekal, beramal sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Sahabat beriman, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat kelak karena telah tahu tapi tidak mau bertindak. 4 pengingat dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah kunci bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Merasakan kehadiran Allah, mengingat 2 malaikat pencatat amal, menyadari dekatnya kematian, dan mempercayai janji serta ancaman Allah. Mari kita jaga hati, bersihkan diri, dan luruskan langkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk hidup dalam ketaatan dan wafat dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.